Oke teman-teman, jumpa kembali di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan konstanta di dalam Java. Jadi ada beberapa subbahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang Java Identifier, kemudian pedoman penulisan kelas dan metode, keyword atau reservoir word, serta variabel dan konstanta. Langsung saja kita bahas dulu yang pertama, Java Identifier. Apa sih Java Identifier? Java Identifier itu adalah satu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya adalah hello, main, system, out, dan lain-lain. Itu adalah contoh Java Identifier. Jadi dia bisa mewakili sebuah nama variabel, nama metode, maupun nama kelas dan yang lainnya. Pendeklarasian Java ini bersifat case sensitif. Apa artinya sensitif? Case sensitif ini artinya Java membedakan penulisan antara huruf kapital dengan huruf kecil ya. Misalnya kita mengindikasikan hello seperti ini dengan huruf H-nya huruf besar, itu tidak sama dengan hello huruf H-nya menggunakan huruf kecil. Pengidentifikasi harus dimulai dengan salah satu huruf. Jadi nama-nama identifier ini, pengidentifikasi ini biasanya di depannya diawali dengan huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil. Bisa juga menggunakan tanda underscore atau tanda dolar. Nah, huruf dapat berubah huruf besar maupun huruf kecil. Baru berikutnya dapat kita menggunakan angka dari 0 sampai dengan 9. Misalnya X1, X2, X3 gitu ya. X-nya adalah huruf, kemudian 1, 2, 3-nya adalah angka. Pengidentifikasi ini tidak dapat menggunakan kata kunci dalam Java seperti class, public, void. Nah, ini yang kita sebut nanti kita bahas tentang Java keyword ya, atau kata ini adalah kata-kata yang sudah dikenal oleh Java atau reservoir word. Itu Java Identifier. Nah, berikutnya bagaimana penulisan nama kelas dan metode. Untuk memberikan nama dari kelas Java bisa diberikan dengan huruf kapital untuk huruf pertama pada nama kelas, sedangkan untuk metode dan variabel huruf pertama dari kata harus dimulai huruf kecil. Sebagai contoh seperti ini. This is example of class name. This is example of method name. Ini contohnya. Pada kasus untuk mengidentifikasi lebih dari satu kata, menggunakan huruf kapital untuk mengidentifikasi awal dari kata kecuali kata pertama. Contoh misalnya char array, file number, class name, dan yang sebagainya. Kemudian sebagai saran hindari penggunaan tanda underscore dalam penamaan variabel maupun dalam penamaan kelas maupun metode ini. Nah, kemudian kita bahas tentang keyword atau reservoir word di dalam Java. Jadi keyword adalah pengidentifikasi yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java untuk tujuan tertentu. Nah, kita tidak boleh menggunakan keyword sebagai penamaan variabel, kelas maupun metode. Berikut adalah daftarnya. Jadi, daftar kata-kata ini sudah punya makna, sudah punya arti di dalam Java ya, yang kita kenal tadi dengan keyword atau reservoir word ini, kata tercadang. Nah, ini kita tidak boleh gunakan dalam penamaan Java Identifier tadi, baik nama variabel, nama kelas maupun metode ya. Jadi gunakan kata-kata lain selain daripada ini. Nah, baru kita masuk variabel. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data. Tipe data itu adalah akan kita gunakan, salah satunya adalah dalam pendeklarasian variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah item data yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Variabel memiliki tipe data dan nama ya. Jadi tipe datanya sudah dibahas di video sebelumnya. Ada 8 tipe data standar dalam Java, yaitu boolean, karakter, kemudian byte, short, integer, kemudian long, float, dan double ya. Jadi tipe data ini mengindikasikan tipe dari nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Jadi jenis data apa yang akan dimasukkan ke dalam variabel itu. Nah, sementara nama variabel harus mengikuti aturan pendeklarasian. Tadi misalnya tidak boleh menggunakan keyword, diawali dengan huruf, kemudian bisa menggunakan underscore atau dolar, kemudian angka diletakkan di selanjutnya. Bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel? Untuk mendeklarasikannya ada 3 bagian penting dalam deklarasi variabel. Pertama adalah
menyebutkan tipe datanya. Tipe data ini tadi kita bisa pilih salah satu dari 8 yang kita sebutkan, termasuk tipe pengembangannya seperti string dan array dan yang lainnya. Kemudian nama variabelnya apa? Dan berikutnya adalah initial value. Nah, catatan bahwa tipe data dan nama variabel ini wajib hukumnya harus ada. Tipe datanya apa, nama variabelnya apa. Jadi yang disyaratkan ini dengan dalam tanda ini adalah nilai yang disyaratkan yang wajib. Sementara yang di dalam kurung siku ini itu adalah bersifat opsional. Jadi initial value boleh ada atau boleh tidak disertakan. Ya, contohnya misalnya int nilai sama dengan 10. int ini adalah tipe data untuk integer, nama variabelnya kita gunakan nilai, dan 10 ini sebagai initial value. Yang diberi tanda merah ini adalah yang wajib. Ya, int dan nilai ini harus ada, tipe datanya apa, nama variabelnya apa. Nah, sementara ini 10 ini opsional, boleh ada boleh tidak. Misalnya int nilai titik koma, itu berarti sudah mendeklarasikan variabel. Kemudian di bawahnya kita tulis nilai sama dengan 10. Nah, itu boleh ya. Ini contoh variabel. Nanti kita coba implementasikan variabel ini dalam program. Sebelumnya kita juga sudah di video-video lain sudah kita coba, misalnya pada saat input nama, string nama, pada saat input nilai ya. Kemudian tipe integer dan double, itu beberapa di praktek sebelumnya sudah dicoba diimplementasikan. Nah, yang terakhir adalah konstanta. Pada prinsipnya, konstanta ini mirip dengan variabel. Dua-duanya digunakan untuk menyimpan satu nilai dari tipe data tertentu. Bedanya, variabel menyimpan satu nilai yang bisa berubah atau dinamis, sedangkan konstanta sekali dideklarasikan nilainya tidak akan pernah berubah. Jadi kalau variabel tadi itu akan nilainya berubah-ubah sesuai dengan operasi yang diberikan dan yang dibaca data terakhir. Nah, sementara konstanta ini dari mulai dideklarasikan nilainya akan tetap ya, tidak pernah berubah. Variabel bisa tidak diinisialisasi, sedangkan konstanta selalu diinisialisasi dan nilai inisialisasi tersebut tidak akan berubah. Jadi perbedaan kedua, kalau variabel boleh tadi kita cuman deklarasikan tipe data dan nama variabel saja, inisialnya tidak kita isi, itu boleh. Tapi kalau konstanta itu wajib. Ya, dan nilai yang diberikan itu tidak akan pernah berubah karena nilainya bersifat konstan tetap. Dan yang terakhir, biasanya konstanta itu memiliki kata kunci final. Jadi deklarasi konstanta hampir mirip dengan deklarasi variabel, tapi memiliki kata kunci final sebelum tipe datanya. Dan seperti variabel, konstanta juga memiliki aturan dalam penamaan. Nama konstanta hanya boleh terdiri dari huruf besar, garis bawah, dan underscore. Ya. Ini deklarasinya. Final, tipe data, nama konstanta, initial value. Jadi dalam pendeklarasian konstanta semuanya adalah wajib. Kata kunci final, harus ada tipe data, harus ada nama, dan harus ada inisialnya berapa. Karena nilai inisial ini tidak akan pernah berubah, dikunci dengan tanda final. Ya, contoh final double P 3,14. Final ini kata kuncinya sebagai konstanta, double tipe data, P adalah nama konstantanya, dan 3,14 adalah initial value. Jadi nilai P akan tetap yaitu sebesar 3,14 sesuai definisi ini. Nah, demikian teman-teman untuk penjelasan pada video kali ini. Kita bahas tadi Java Identifier, penamaan kelas dan metode, kemudian keyword, serta variabel dan konstanta. Jangan lupa tonton video-video lainnya. Jangan lupa juga like and subscribe.